Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berasal dari sebuah desa di pedalaman Kalimantan, tempat seorang pemuda bernama Fajar mulai menapaki hidup baru. Fajar pindah ke desa itu karena tawaran pekerjaan dari temannya, Andi, yang mengelola perkebunan kelapa sawit milik keluarganya. Di desanya dikelilingi hutan lebat dan jauh dari pusat kota, membuat desa itu terasa sangat sunyi saat malam tiba. Setibanya di desa, Fajar langsung disambut oleh Andi. "Selamat datang, bro," sambut Andi sambil menepuk bahu Fajar. "Makasih, Andi, jauh banget ya tempat ini," saut Fajar sambil memandang sekitar. Andi hanya tertawa kecil, dan kemudian ia berkata, "Iya, tapi tenang, di sini asik kok. Kalau kamu suka ketenangan, pasti kamu cocok di sini." Fajar hanya mengangguk, tapi jauh di lubuk hatinya ada perasaan yang agak mengganjal. Mungkin karena suasana desa ini berbeda dari hiruk-pikuk kota, atau bisa juga karena cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang makhluk halus di Kalimantan. Pada malamnya, setelah makan bersama, Andi mengantar Fajar ke rumah kecil di pinggir desa yang akan jadi tempat tinggalnya. Rumah itu sederhana dengan satu kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Meskipun tampak sedikit tua, rumah itu cukup nyaman untuk Fajar. Andi kemudian mengingatkan sambil berkata, "Oh iya Jar, nanti kalau malam jangan keluar rumah sembarangan ya. Apalagi sendirian. Banyak orang desa yang bilang kalau ada penunggu di hutan sekitar sini." Fajar hanya tertawa kecil. "Penunggu? Maksudmu apa sih?" Andi menatapnya dengan serius, lalu kemudian berkata, "Ya, mereka bilang ada makhluk halus yang disebut kuyang. Sosoknya ya kepala melayang dengan organ tubuh yang keluar. Katanya suka muncul kalau ada orang baru di sini." Fajar hanya tertawa, mengira Andi sedang bercanda. Tapi di balik tawanya, Fajar merasakan sedikit ketakutan. "Ah, kamu bercanda aja ya?" "Serius Fajar, udah dengerin aja kata-kata orang sini, dan jangan bikin masalah," kata Andi sambil melirik ke arah jendela, seolah memastikan tidak ada yang mendengar mereka. Fajar hanya mengangguk. Malam itu ia tidur lebih cepat, berharap besok bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya di desa. Beberapa malam telah berlalu tanpa kejadian yang aneh. Namun, pada malam kelima, Fajar merasakan ada sesuatu yang janggal. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan Fajar yang terbangun karena haus berjalan menuju dapur untuk minum. Suasana rumah sangat sunyi, hanya suara serangga yang terdengar samar-samar dari luar. Namun tiba-tiba Fajar mendengar suara berdesis yang sangat pelan dari arah luar jendela. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti ada seseorang yang berbisik-bisik. Awalnya Fajar mengabaikannya, mengira itu hanya angin atau suara serangga. Tapi suara itu semakin keras, bahkan terdengar seperti ada yang memanggil namanya. "Fajar." Fajar merasa merinding, dan ia memutuskan untuk mengintip keluar melalui tirai jendela. Namun yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di balik jendela, tepat di depan matanya, ada sosok kepala melayang dengan rambut panjang acak-acakan. Lehernya terbuka dengan organ tubuh menjuntai ke bawah. Mata makhluk itu merah menyala, menatap Fajar dengan tajam. Fajar ingin berteriak, tapi suaranya seolah menghilang. Sosok itu menggerakkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah desisan yang menyeramkan. "Fajar, buka pintumu."
Fajar mundur ketakutan dan segera berlari ke kamarnya. Mengunci pintu dengan tangan gemetar, ia bersembunyi di bawah selimut, berharap sosok itu akan pergi. Hatinya terus berdebar dan bayangan wajah kuyang yang mengerikan itu terus terbayang di matanya. Keesokan harinya, Fajar merasa tubuhnya sangat lemas. Malam itu ia hampir tak bisa tidur karena terus memikirkan sosok kuyang yang dilihatnya di jendela. Ia pun memutuskan untuk menemui Andi dan menceritakan semuanya. "Andi, tadi malam aku melihat sesuatu yang aneh di luar jendela," kata Fajar dengan suara bergetar. Andi mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Apa maksudmu? Emang apa yang kamu lihat?" Fajar menarik napas dalam-dalam lalu menceritakan semua yang ia lihat. Mulai dari suara berbisik sampai sosok kepala melayang yang menatapnya. Wajah Andi tampak tegang mendengar cerita Fajar. Itu kuyang, Fajar," kata Andi dengan nada serius. "Makhluk itu biasanya memang mengincar orang baru di desa ini. Ada banyak cerita orang-orang yang pernah diganggu olehnya." Fajar semakin merinding mendengar cerita Andi, dan kemudian ia berkata, "Jadi ini memang nyata? Aku kira cuma cerita legenda, Di." "Nyata, Fajar. Desa ini memang punya sejarah dengan makhluk-makhluk begitu," kata Andi sambil menghela nafas dengan panjang. "Tapi ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk menghindarinya." Andi kemudian menyarankan agar Fajar meletakkan beberapa benda yang dipercaya bisa menangkal kuyang, seperti bawang putih dan garam di sekitar rumahnya. Andi juga memberi kalung berisi mantra pelindung, berharap bisa melindungi Fajar dari gangguan makhluk itu. "Pakai ini, dan jangan pernah dilepas ya, Jar. Mudah-mudahan kuyang itu nggak balik lagi," kata Andi sambil memakaikan kalung itu ke leher Fajar. Fajar hanya mengangguk, merasa sedikit lega meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya menghilang. Pada malam berikutnya, Fajar mencoba untuk lebih tenang. Ia sudah meletakkan bawang putih dan garam di setiap sudut rumah seperti yang disarankan oleh Andi, dan kalung pelindung yang masih ia kenakan. Ia berharap semua ini cukup untuk menghalangi kuyang itu. Namun, tepat di tengah malam, suara berdesis itu terdengar kembali. Kali ini lebih keras, bahkan disertai dengan suara tawa yang terdengar menakutkan. Fajar menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi suara itu semakin mendekat, seolah kuyang itu berada tepat di depan pintunya. "Fajar." Merasa ketakutan, Fajar melompat dari tempat tidur dan meraih telepon untuk menghubungi Andi. Andi, dia ada di luar, Andi," kata Fajar dengan suara gemetar. Andi yang mendengar nada ketakutan di suara Fajar langsung menyuruhnya untuk tetap di dalam rumah. "Tetap tenang, Fajar. Jangan buka pintu atau jendela apapun. Aku akan segera ke sana," ucap Andi untuk menenangkan Fajar. Fajar berusaha menguatkan diri dan membaca doa seperti yang disarankan Andi sebelumnya. Namun suara desisan itu semakin keras, dan kali ini terdengar seperti sesuatu yang menggores-gores dinding rumahnya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan keras di pintu depan. Fajar mengintip dari balik tirai dan melihat Andi berdiri di luar, bersama seorang tetua desa yang memegang dupa dan kembang setaman. Andi dan tetua desa itu masuk dan segera melakukan ritual pengusiran. Mereka menyebar dupa dan kembang setaman di sekeliling rumah sambil melafalkan doa-doa pelindung. Fajar merasa hawa di rumahnya mulai tenang, dan suara desisan yang tadi mengganggu pun perlahan menghilang.
Setelah ritual selesai, Fajar duduk bersama Andi dan tetua desa, mencoba mencari jawaban tentang Kuyang dan sejarahnya di desa itu. Di sini dulu banyak yang mempraktikkan ilmu hitam, jelas tetua desa. Mereka ingin kekuatan abadi, tapi ada yang harus dikorbankan. Sebagian orang yang gagal menjadi kuyang, gentayangan mencari energi dari orang-orang yang hidup. Fajar mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Antara penasaran dan takut, ia tidak pernah menyangka bahwa desa ini memiliki sejarah kelam yang begitu mengerikan. Jadi, makhluk itu akan terus ada di sini? Tanya Fajar dengan ragu-ragu. Ya, dia akan selalu mencari korban baru. Tapi, selama kamu menjaga diri dan menghormati adat, dia tidak akan mengganggumu lagi, jawab tetua desa sambil tersenyum tipis. Fajar hanya mengangguk meskipun di dalam hatinya masih ada rasa takut. Meskipun ia sudah terbiasa tinggal di desa itu, bayangan Kuyang yang pernah menghantuinya di jendela akan selalu terngiang dalam ingatannya. Setelah peristiwa malam itu, Fajar menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Suara-suara aneh dan gangguan Kuyang sudah tidak pernah ia alami lagi. Rumahnya terasa lebih hangat dan damai, seakan pelindung dari ritual yang dilakukan Andi dan tetua desa bekerja dengan baik. Namun, meski kelihatannya tenang, di hati Fajar masih ada rasa was-was. Setiap kali matahari mulai terbenam, perasaannya kembali dihantui oleh bayangan kepala melayang dan suara desisan yang dulu membuatnya ketakutan. Fajar mencoba mengabaikan perasaan itu. Meskipun sesekali ia melihat cerita dari penduduk desa lain tentang pemunculan Kuyang di sekitar hutan atau ladang sawit. Pada suatu malam, ketika Fajar sedang duduk di depan rumah sambil menyeruput kopi, Andi datang menghampirinya. Andi membawa 2 bungkus nasi dan mengajak Fajar makan malam bersama. Jar, ada yang pengen aku omongin nih, kata Andi tiba-tiba setelah mereka selesai makan. Apaan tuh? Serius amat mukanya? Jawab Fajar sambil tertawa kecil. Andi menatap Fajar dalam-dalam, lalu ia berkata, sebenarnya kejadian-kejadian kayak gini bukan pertama kali terjadi di desa ini. Kamu mungkin udah dengar cerita-cerita lain kan soal Kuyang yang muncul lagi? Fajar hanya mengangguk, sedikit merinding. Ia memang pernah mendengar dari warga desa bahwa Kuyang bukan hanya mengincar orang baru, tapi bisa muncul kapan saja jika ia merasa terancam. Setiap kali ada orang baru atau orang yang punya niat tidak baik di sini, Kuyang itu sering muncul, Jar. Aku pikir mungkin kamu perlu tahu lebih banyak supaya kamu bisa lebih waspada, ucap Andi dengan nada serius. Fajar menelan ludah dan ia merasa sedikit cemas. Lalu kemudian ia pun berkata, jadi ada orang lain yang pernah diganggu selain aku, Di? Andi hanya mengangguk dengan pelan. Iya, ada beberapa pekerja di ladang sawit yang pernah melihat sosok Kuyang. Bahkan ada yang sempat pingsan karena ketakutan. Makhluk itu memang aneh, Jar. Kadang muncul, kadang hilang. Tapi nggak tahu kenapa dia tampak lebih aktif akhir-akhir ini. Fajar merasa dadanya semakin berat. Ia ingat dengan jelas sosok mengerikan yang pernah muncul di jendela kamarnya dan tidak pernah bisa melupakan tatapan mata merahnya. Malam itu Fajar berusaha tidur lebih awal. Namun di tengah malam,
Ia terbangun oleh suara gemerisik di jendela kamarnya. Hatinya pun langsung berdebar, teringat pada kuyang yang pernah muncul di tempat yang sama. Dengan tubuh gemetar, Fajar mencoba mengintip keluar melalui celah tirai. Namun yang ia lihat kali ini bukan kepala melayang, melainkan bayangan seorang wanita tua berambut panjang. Wanita itu berdiri diam di depan jendela, menatap ke arahnya dengan tatapan yang dingin. Fajar ingin mundur, namun kakinya terasa kaku. Wanita itu pun tiba-tiba tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang tajam dan hitam. Lalu dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi kuyang, kepala melayang dengan organ tubuh yang menjuntai. Kali ini Fajar merasa tidak tahan lagi. Ia berteriak sekeras-kerasnya, berharap ada yang mendengarnya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu rumahnya diketuk dengan keras. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Fajar berlari membuka pintu. Di depan pintu, Andi berdiri dengan wajah cemas. "Fajar, apa yang terjadi? Aku dengar teriakanmu dari rumah," ucap Andi merasa khawatir dengan Fajar. Fajar yang masih gemetar hanya bisa menunjuk ke arah jendela kamarnya. Dia muncul lagi, Andi. Kuyang itu ada di sana. Berubah wujud jadi wanita tua, Andi. Andi segera mengintip ke jendela, namun tidak ada apa-apa di sana. Sudah Fajar, tenang dulu. Ini mungkin pertanda kalau dia memang belum puas dan ingin terus mengganggu. Mungkin kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar, ucap Andi untuk menenangkan Fajar. Fajar hanya bisa menatap Andi dengan wajah bingung. "Maksudmu, kita harus melakukan apa lagi?" "Kita harus melakukan ritual pembersihan, bukan cuma di rumahmu, Jar, tapi di seluruh desa. Aku akan bicara dengan tetua desa dan warga yang lain. Kita harus pastikan kuyang ini tidak akan kembali," ucap Fajar dengan serius. Keesokan harinya, Andi berkumpul bersama para tetua desa dan beberapa warga lain untuk membahas rencana ritual pembersihan. Mereka sepakat untuk mengadakan ritual besar di pusat desa, dengan membawa benda-benda sakral dan mantra-mantra yang diwariskan turun-temurun. Malam itu seluruh warga berkumpul. Fajar berdiri di tengah-tengah kerumunan, merasakan suasana tegang yang memenuhi udara. Api unggun besar dinyalakan di lapangan desa, dan para tetua mulai memimpin ritual dengan membaca doa-doa kuno sambil mengelilingi api. Warga yang lain memegang dupa dan kemenyan, sambil sesekali melemparkan kembang setaman ke dalam api unggun. Asap tebal yang beraroma khas membumbung ke udara, menyebarkan wangi yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus. Fajar mengikuti setiap langkah dengan hati-hati, merasa semakin tenang seiring dengan berlangsungnya ritual. Tapi di tengah ritual, tiba-tiba terdengar suara desis dari kejauhan, seperti suara yang pernah ia dengar di malam pertama. Seluruh warga langsung terdiam, menatap sekeliling dengan perasaan was-was. Fajar yang berdiri di barisan depan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh di tengkuknya. Ia menoleh ke arah hutan dan samar-samar melihat bayangan kuyang yang melayang di antara pepohonan, seolah mengamati mereka dari kejauhan. Tetua desa langsung menambahkan dupa dan melafalkan doa lebih keras. Suasana menjadi semakin menegangkan. Warga desa berkumpul lebih rapat, membentuk lingkaran untuk melindungi diri.
Mata Fajar tetap terpaku pada sosok Kuyang yang perlahan mendekat, seolah tidak berpengaruh oleh asap dupa yang membumbung. "Kamu gak akan bisa mengganggu kami lagi," seru tetua desa sambil menaburkan garam di sekeliling mereka. Sosok Kuyang itu tampak mengerang dengan marah, lalu perlahan mundur ke arah hutan. Dengan gerakan cepat, ia menghilang di antara pepohonan, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Setelah malam itu, desa menjadi lebih tenang. Kuyang yang selama ini menghantui Fajar dan warga desa lainnya tidak pernah terlihat lagi. Para tetua desa percaya bahwa ritual pembersihan telah berhasil mengusir makhluk itu. Fajar merasa lebih lega, meskipun ia tahu pengalaman itu akan selamanya membekas dalam ingatannya. Setiap kali melewati jendela kamarnya, ia masih terbayang wajah menyeramkan Kuyang yang menatapnya dengan mata merah. Beberapa hari kemudian, Andi kembali menemui Fajar. Kali ini dengan senyuman lega di wajahnya. "Gimana, Jar? Udah merasa aman sekarang?" Fajar hanya tersenyum lemah dan mengangguk. Kemudian ia pun berkata, "Iya, tapi jujur, aku gak akan pernah bisa lupa sama kejadian itu, Andi. Sosok itu seolah hidup di dalam benakku." Andi hanya menepuk bahu Fajar dan kemudian ia berkata, "Yang penting sekarang kita aman, tapi tetap jangan pernah lengah, Jar. Kita harus tetap menjaga desa ini." Fajar hanya mengangguk, merasakan kelegaan yang dalam meski masih ada ketakutan. Ia tahu bahwa dirinya telah melewati cobaan yang sangat berat. Sejak malam itu, Fajar menjadi lebih menghargai kehidupan di desa dan lebih waspada terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Meskipun Kuyang tidak pernah terlihat lagi di desa itu, kisah tentang makhluk menyeramkan tersebut tetap hidup di antara warga. Setiap kali ada orang baru yang datang ke desa, cerita tentang Kuyang akan kembali diceritakan, seolah menjadi peringatan agar selalu menghormati tempat itu dan menjaga diri. Bagi Fajar, kejadian itu menjadi pengalaman tak terlupakan yang mengubah pandangannya tentang dunia yang tak kasat mata. Kini, setiap kali ia mendengar suara berdesis atau melihat bayangan di kegelapan, hatinya masih berdebar. Namun ia lebih tenang karena tahu bahwa dirinya telah selamat dari kengerian yang tidak semua orang mampu hadapi.